Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi presentasi tentang teks akademik dan teks non-akademik. Pengertian teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik menurut Abidin, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Maka dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang dimediakan atau cara seseorang untuk mengungkapkan sebuah ide dalam bentuk tulis dan lisan untuk mengungkapkan makna secara konstruktual yang bersifat ilmiah. Terus ada teks non-akademik, merupakan teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal populer. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya tulis yang tidak berdasarkan dan penalaran ilmiah. Ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik, pertama, strukturnya sederhana. Kalimat dalam teks akademik menggunakan struktur yang sederhana, tidak bertele-tele dan langsung pada pokok persoalan. Kedua, padat informasi. Kepadatan informasi terlihat dari penggunaan kalimat simpel dan melalui proses nominalisasi. Ketiga yaitu padat kata leksikal. Lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. Dalam kurung nomina verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktur, konjungsi, kata sandang, preposisi. Yang kelima, memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Teks non-akademik. 1. Bahasa mudah dipahami. Bahasa mudah dipahami yaitu dimaksud dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, tidak menggunakan istilah teknis yang hanya dimengerti kalangan akademik. 2. Yaitu penggunaan bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa sehari-hari yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ketiga yaitu kurang formal. Kurang formal dalam artian yaitu penulisan dan penggunaan tata bahasa. 4. Tujuan komunikasi berbeda. Maksud tujuan komunikasi berbeda yaitu tujuan komunikasi yang berbeda-beda, seperti menghibur, menginformasikan, atau memberikan pandangan pribadi. Kelima yaitu disajikan dalam bentuk visual. Disajikan dalam bentuk visual seperti gambar, grafik, atau video untuk memudahkan pemahaman dan membuat lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang membangun teks akademik. Teks akademik yang juga disebut teks ilmiah dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, penjualan, dan penelitian dengan metode tersistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Penggunaan teks akademik itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan pengetahuan secara sistematis. Teks akademik menyajikan informasi dan hasil penelitian dengan cara terstruktur. Yang kedua, dukungan penelitian menjadi sumber referensi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis, membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 4. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, menyempurnakan temuan baru, teori, dan metode penelitian lainnya. Saya akan menjelaskan materi tentang teks akademik genre makro. Genre makro sama artinya dengan ragam, menjadi pembagian suatu bentuk, seni, atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Menurut Triwoiratno, genre makro digunakan untuk menamai teks secara keseluruhan, yang di dalamnya masih terkandung genre-genre lain sebagai subgenre. Contoh teks akademik genre makro. Yang pertama, teks ulasan, berisi penilaian terhadap sebuah hasil karya, bentuk karya yang nantinya diulas bisa berupa tulisan seperti artikel, novel, kumpulan, cerpen, atau buku.
Ciri-cirinya yang pertama berisi keunggulan dan kelemahan dari suatu karya atau objek yang diulas. Yang kedua, struktur teks terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang ketiga, memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Yang keempat, opini yang ada di dalam teks ulasan berupa fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir ada informasi berasal dari opini penulis dalam mengulas atau mengupas karya. Contoh teks akademik genre makro yang kedua itu ada teks proposal. Teks proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal juga berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Jenis teks proposal itu ada 3. Yang pertama, proposal bisnis, yaitu berkaitan dengan dunia usaha atau rancangan rencana kerja. Yang kedua ada proposal penelitian, yaitu suatu acuan, ide, usulan, ide atau gagasan yang ditujukan pada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan suatu penelitian terhadap suatu masalah. Yang ketiga ada proposal wirausaha. Proposal ini ditujukan kepada owner, mitra, lembaga perizinan, atau pada pihak sponsor. Contoh teks akademik genre makro yang ketiga ada teks laporan. Teks ini berisi hasil laporan yang bersumber dari hasil pengamatan atau observasi atau juga dari hasil percobaan. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Teks laporan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi. Teks ini berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Yang kedua ada teks laporan percobaan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Yang ketiga ada artikel ilmiah, karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuai dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Manakah yang termasuk dalam teks akademik? A. Cerita pendek, B. Laporan penelitian, C. Artikel humor, D. Komik.